Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 4 Matematika Wajib kelas 10 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo kita belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Kita masuk ke aturan sin dan cos serta mencari luas ya, luas segitiga. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjangnya AB. Nah, di sini disediakan dua sudut ya, dan ada satu sisi, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, yang ditanya adalah AB, ini kita nggak tahu. Nah, kalau aturan sinus, maka rumusnya adalah sin 45. Nah, terus kita mencari sisi yang berada di depannya sudut 45, yaitu X. Sama dengan sin 60, ini ada 60 ya. Ya, dibagi dengan sisi yang berhadapan dengan sudut 60, yaitu 6 akar 2. Maka nanti nilai X ketemu ya. Setengah akar 2 per X, di sini adalah setengah akar 3 per 6 akar 2. Oke, ini setengahnya boleh saya hilangkan ya. Maka nanti menjadi 6 akar 2 dikali dengan akar 2 sama dengan X dikalikan akar 3. 6 dikalikan 2 adalah 12. 12 per akar 3. Inilah nilainya X. Lalu saya rasionalkan ya. Maka 12 per 3 akar 3. Jawabannya 4 akar 3. C ya. Kita masuk ke soal nomor 2, diketahui segitiga DEF. Saya buat aja DEF. Ya, dengan panjang EF itu adalah 40 akar 3. Panjangnya DE itu adalah 25 akar 3. Besar EDF. EDF itu di sini ya, D, 54 derajat. EDF. Tentukan sudut DFE. DFE yang ditanya adalah sudutnya F. Nah, kita juga bisa menggunakan aturan sinus. Ya, rumusnya bagaimana? Seperti nomor 1 ya. Maka nanti rumusnya sin 54 dibagi dengan sisi di depannya 40 akar 3 sama dengan sin F dibagi dengan 25 akar 3. Nah, ini akar 3-nya boleh kita hilangkan ya, D. Sin 54 itu berapa? 0,8. Disediakan di soal ya. Saya masukkan 0,8 dikalikan 25. Saya bagi dengan 40. Inilah nilainya sin F. Oke. Berapa nilai sin F? 0,8 dikalikan 25 itu adalah 20. Maka nanti 20 per 40 yaitu setengah. Setengah itu adalah nilainya sin F. Maka sudut F itu adalah 30 derajat. Ya, jawabannya adalah A. Semoga kalian paham. Diketahui sudut PQR dengan sisinya PQR. Ya, di sini sudut Q adalah 120. Maka sudut PQR membentuk segitiga tumpul. Saya buat terlebih dahulu. Dengan sudut Q adalah 120 derajat. Ya, yang menghadap sudut Q namanya sisi Q kecil ya. Oke, saya buat sini P, sini adalah R, PQR. Apalagi sudut R adalah 30, saya buat di sini 30 derajat. Maka nanti sudut P berapa? Total sudut adalah 180 derajat. Maka sudut P sama dengan 180 dikurangi 120 ditambah dengan 30. Maka sudutnya P sama saja 30 derajat. 180 dikurangi 150 ya. Maka ini membentuk segitiga sama kaki ya. Ini sama aja, sudutnya 30 derajat. Terus apalagi D? Yang ditanya adalah PQ. Oke. Yang menghadap sudut R itu disebut sisi R kecil. Yang menghadap sudut P itu disebut sisi P kecil. Nah, yang ditanya adalah panjangnya PQ. Berarti yang ditanya adalah R. Ya, berapakah sih nilainya R? Begitu guys.
Oke, apakah kita bisa menggunakan aturan sinus? Bisa ya. Nah, di sini disediakan Q kalikan R adalah 12 akar 3. Maka kita menggunakan hubungan Q dan R. Ya, hubungan Q, maka kita menggunakan sin Q. Yang menghadap sudut Q itu adalah panjang sisi Q. Sama dengan sin 30 ditanya sisi R yang menghadap sudut R besar ya adalah R kecil. Oke, sin 120 dibagi dengan Q sama dengan sin. Oh, ini berarti bukan sin 30 ya. Saya buat sudutnya sin R. Sin 30 dibagi dengan R. Oke, saya lanjutkan. Sin 120 itu adalah setengah akar 3 dikali dengan R sama dengan sin 30 adalah setengah dikali dengan Q. Ya, makanya kita bisa coret ya. Nah, terus kita lihat di soal. Ya, adik di sini lihat di sini. Ternyata Q dikalikan R itu adalah 12 akar 3. Kita sedang mencari R ya, maka nanti nilai Q sama dengan 12 akar 3 per R. Nah, Q-nya kita boleh substitusikan, kayak gini deh. Akar 3R sama dengan Q-nya, saya substitusikan dari sini, 12 akar 3 per R. Ya, akar 3-nya ini hilang, maka nanti R kuadrat sama dengan 12. Nilai R adalah akar 12. 4 kalikan 3. Maka nilai R 2 akar 3. Jawabannya B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Panjang sisi AC. Nah ini AC-nya tidak tahu. Apabila diketahui dua sisi dan satu sudut, kita bisa menggunakan aturan cos. Bagaimana rumusnya? Kayak gini. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Sisi yang mengapit sudut kita kuadratkan dan kita jumlah. BC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikali dengan 2 kalinya. 2 kalinya BC kali AB dikalikan cos B. Itu rumusnya ya. Oke, saya lanjutkan. Maka 20 kuadrat ditambah dengan 10 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kalikan 20 dikalikan 10 akar 3 dikali dengan cos 30. 20 kuadrat adalah 400 ditambah dengan 10 kuadrat itu 100, 100 dikalikan 3, 300 dikurangi 2 kalikan 20, 40 kalikan 10, 400 akar 3. Cos 30 adalah setengah akar 3. 400 tambah 300 itu adalah 700. Dikurangi, ini 400 dibagi 2, 200. 200 kalikan 3, 600. Maka nilai AC adalah akar 100. AC-nya 10. Jawabannya A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui segitiga PQR. Saya buat dulu ya. Ada segitiga PQR. Dengan PQ 12, QR 4 akar 7, PR-nya 8. Oke, berapakah sudutnya P? Ditanya sudut P di sini. Kita tidak tahu ya sudutnya P. Nah, adik bisa menggunakan aturan cos, karena di sini sudutnya cuma ada satu. Ya, tidak bisa menggunakan aturan sinus. Kita bisa menggunakan aturan cos, aturan cos. Bagaimana rumusnya? Saya buat menjadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan PR kuadrat dikurangi 2 dikalikan PQ dikalikan PR dikali cos P. Paham ya, Dek? QR kuadrat berapa, Mbak? 4 akar 7 kuadrat. PQ kuadrat 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kalikan 12 kalikan 8 cos P. Oke, 4 akar 7, 4 kuadrat itu 16, 16 dikalikan 7 ya, 112. Ini adalah 144, ini adalah 64, 2 kalikan 12 itu 24, 24 dikalikan 8,
192 cos P. 144 ditambah dengan 64 itu adalah 208. Saya pindah ruaskan ke kiri ya dek. 208. Maka nanti kan 112 dikurangi 208 ya. Yaitu min 96. Ya, min 96 sama dengan min 192 cos P. Maka nanti nilai cos P adalah min 96 dibagi min 192. Nilai cos P adalah setengah. Cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Ya, jawabannya adalah C. Kita masuk ke poin nomor 6. Luas segitiga KLM. Ya, bagaimana mencari luas jika diketahui dua sudut dan satu sisi? Kalau ada dua sudut satu sisi, maka mencari luas itu bisa menggunakan rumus. Ini kuadrat ya, 8 kuadrat dikali dengan ini, sin sudut yang mengapit. Sin 30 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat dibagi dengan 2 dikalikan sin sudut yang berada di depannya 8. Berarti 2 kalikan sin M. M-nya berapa Mbak? Nah, kita hitung ya. Segitiga itu kan totalnya 180. Sudah terpakai 30 ditambah 45. Sudah terpakai 75. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 105. Ini harusnya sudutnya tumpul ya, Dek. Nah, kayak gini. Maka Mbak masukkan sini sin 105. 8 kuadrat adalah 64. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 itu adalah setengah per 2. Dikali dengan 2, sin 105. Sin 105 itu disediakan di soal ya dek, ini sudah disediakan. Ya, maka saya kali dengan 1 plus akar 3 dibagi dengan 2 akar 2. 2-nya boleh kita coret dahulu di sini boleh, ya. Yuk kita kerjakan yang di atas. 64 dikali dengan 1/4 dulu ya, setengah kalikan setengah kan 1/4. 64 dibagi dengan 4. Itu 16 ya. Maka yang di atas adalah 16 akar 2. Paham? Saya kali dengan akar 2 per 1 plus akar 3. Begitu ya. Kalau dikali, penyebutnya naik ke atas, maka nanti jadi dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Akar 2 kalikan akar 2 adalah 2. 16 dikalikan 2 itu 32. 32 per 1 plus akar 3. Kita rasionalkan deh, 1 dikurangi ya, dikurangi akar 3 dibagi dengan, enggak rajin, mama. Ini harusnya dikurangi ya, kalau merasionalkan, dibagi dengan 1 min akar 3. Maka 32 dikalikan 1 min akar 3 dibagi dengan 1 dikurangi 3. 1 kurangi 3 itu adalah min 2. 32 dibagi min 2 itu adalah min 16. 1 min akar 3 ya. Di sini kita peroleh 16 akar 3 min 16. Mana yang setara seperti ini? Jawabannya adalah B. Oke ya, paham ya? Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ABCDE merupakan segi 5 beraturan. Titik O, titik pusat lingkaran. Tentukan luas daerah yang berbayang. Luas daerah yang diarsir ya, artinya ya. Maka rumusnya bisa kalian gunakan luas lingkaran dikurangi dengan luasnya segi 5. Begitu ya, Dek. Apa rumusnya luas lingkaran? Yaitu pi r kuadrat. Nah, luasnya segi 5 berapa, Dek? Luas segi 5 itu artinya 5 kalinya luasnya COD. Saya ambil segitiga COD ya di sini ya. Nah, ini. Karena dia segi 5 beraturan, maka di sini ada 5 segitiga yang kongruen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, saya masukkan lagi angkanya 3,14. Di sini jari-jarinya adalah 10. Ya, maka 10 dikalikan 10. Saya kurangi dengan 5 kali luasnya COD. Oke, saya akan mencari luas segitiga COD.
Sudut COD itu adalah 360 dibagi dengan 5. Ya, karena ada 5 segitiga ya. 360 dibagi dengan 5 adalah 72 derajat. Nah, kalian bisa buka buku LKS kalian apabila diketahui dua sisi dan di sini ada sudut ya. Ada satu sudut ya di sini 72 derajat. Kita bisa gunakan rumus apa, Dek? Kita bisa gunakan rumus seperti ini. Luas segitiga COD adalah setengah dikalikan sisi yang mengapit 10 kalikan 10 dikalikan sin sudut yang diapit. Saya masukkan setengah dikalikan 100 sin 72 sudah dibantu ya 0,95. Maka hasilnya 95 per 2. Saya masukkan di sini 95 per 2. Oke, ini berarti 314 dikurangi 95 dikalikan 5 adalah 475 per 2. Oke, 314 dikali dengan 2 itu 628 ya. 628 per 2 dikurangi 475 per 2. Hasilnya adalah 153 per 2. Jawabannya adalah B. Bisa ya, Dek? Kita masuk ke soal nomor 8. Diketahui segitiga XYZ. Saya buat dulu ya. XYZ. Sudutnya Y adalah 30 derajat. ZT garis tinggi dari titik Z. Nah, ini ada ZT di sini. Lalu jika panjang YZ adalah 2A, XT itu adalah 2A akar 3, tentukan XZ-nya. Ini kita nggak tahu di sini. XZ-nya belum tahu. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan rumus yang sederhana ya. Kalian bisa menggunakan segitiga siku-siku ya. ZTY. Saya akan mencari ZT terlebih dahulu. ZT itu bisa dicari menggunakan sinus. Sin apa? Sin 30. Rumusnya sin adalah sin demi, berarti depannya ZT, miringnya adalah ZY. Sin 30 adalah setengah, ZT-nya tidak tahu, ZY-nya 2A. Maka diperoleh ZT sama dengan 2A dibagi 2. Maka besar ZT adalah A. Saya masukkan di sini A. Nah, berarti kan mencari XZ itu ketemu deh. Kalian bisa menggunakan Pythagoras ya. Ya, bagaimana mencari XZ? Itu rumusnya adalah akar 2A akar 3 kuadrat. Saya jumlah dengan A kuadrat ya. Nah, yuk. Ini menjadi 2 kuadrat itu 4. 4 kalikan 3, 12 ya. 12A kuadrat ditambah dengan A kuadrat, maka nanti di sini 13A kuadrat, maka jawabannya akar 13A ya. Jawabannya adalah B. Semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan gambar di samping nilai cos alfa. Ya, saya akan perbesar ya. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, ini berarti ada sudut keliling ya. Alfa ini menempati sudut keliling pada sebuah lingkaran. Saya akan mencari sudut keliling yang berhadapan dengan alfa, yaitu di sini deh. Nah, ini di sini. Saya akan buat ABC ya di sini ya, ABCD. Nah, artinya sudut keliling yang berhadapan itu totalnya adalah 180 derajat. Ya, maka nanti kita bisa mencari sudut A. Sudut A ditambah dengan alfa sama dengan 180 derajat. Maka nanti sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa. Kenapa kita mencari sudut A? Karena saya akan menggunakan DB di sini. Nah, DB itu adalah sebuah garis hasil himpitan ya, yang berhimpit antara dua segitiga. Segitiga apa, Mbak? Segitiga DCB ya, berhimpit dengan segitiga DBA.
Nah, mereka berhimpit. Dan mereka berhimpit otomatis sisi DB pada segitiga yang satu dan sisi DB pada segitiga yang kedua itu nilainya kan sama besar. Nah ya, berarti Mbak anggap DB pada segitiga yang ke satu itu nilainya sama besar dengan DB pada segitiga yang kedua karena hasil himpitan. Kita bisa mencari DB menggunakan aturan kosinus. Nah, saya bisa menggunakan aturan cos. Misalkan saya mencari DB menggunakan segitiga yang ke satu dulu ya, Dek. Nah, maka rumusnya bagaimana, Mbak? DB kuadrat sama dengan, ini ya, Dek. Ini kita kuadratkan di jumlah 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat dikurangi 2 kalikan 6 kalikan 8 cos. Sudut A-nya sudah ketemu nih, 180 min alfa. Ya, oke, lanjutkan. 36 ditambah dengan 64 dikurangi 2 kalikan 6, 12. 12 dikalikan 8 itu adalah 96. Nah, di sini kalian lihatlah, cos 180 min alfa, ini sebuah relasi, maka cos tetap menjadi cos, tetapi 180 min alfa itu adalah kuadran 2. Pada kuadran 2, nilai cosnya adalah negatif. Maka menjadi 96 dikali dengan negatif cos alfa. Begitu ya guys. Oke, 36 ditambah dengan 64 itu adalah 100. Saya masukkan 100. Nanti di sini negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Positif 96 cos alfa. Paham ya? Inilah DB menggunakan segitiga yang pertama. Saya masukkan nilainya adalah 100 ditambah 96 cos alfa. Saya akan mencari DB pada segitiga yang kedua. DB kuadrat sama dengan, ini ya Dek, perhatikan segitiga yang kedua ini 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Saya masukkan 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kalikan 4 cos alfa. Ya, 4 ditambah dengan 16 dikurangi 2 kalikan 2, 4, 4 kalikan 4, 16 cos alfa. 20 dikurangi 16 cos alfa. Inilah DB pada segitiga yang kedua. Nilainya 20 min 16 cos alfa. Oke ya, saya pindah ruaskan saja. Untuk cos yang di sini saya pindah ke kiri ya. Maka 96 saya tambah dengan 16. 112 ya, 112 cos alfa. Lalu yang 100 saya pindah ruaskan ke kanan, 20 dikurangi dengan 100, itu min 80. Maka nanti nilai cos alfa sama dengan min 80 dibagi 112. Ya, paham ya deh? Masing-masing saya bagi dengan 16, maka min 5. 112 dibagi dengan 16 itu adalah 7. Min 5 per 7. Inilah jawabannya, ya. Ada ya D, min 5, ini min 5 per 7 ya. Jawabannya adalah E. Semoga kalian paham. Silakan cek kembali ya perhitungannya. Kita masuk ke soal nomor 10, soal terakhir untuk pilihan ganda. 2 pesawat pengintai siap diterbangkan menuju sasaran pada saat hampir bersamaan pesawat A bergerak pada arah 45 derajat. Oke, di sini saya akan membuat koordinat terlebih dahulu ya. Koordinat saya buat terlebih dahulu. Nah, pesawat A itu bergerak 45 derajat. Nah, inilah gambaran untuk pesawat A ya. Bergerak 45 derajat dengan kecepatan 108/3 km per jam. Pesawat B bergerak pada arah 195 ya, terhadap titik pusat juga ya. 195 kesini kan baru 180 ya, maka ditambah 15 derajat ya, segini lah ya Dek. Nah, segini kurang lebihnya. Nah, inilah pesawat B-nya ya, dengan kecepatan B-nya adalah 72 km per jam. Pertanyaannya apa Dek? Tentukan jarak kedua pesawat tersebut setelah 10 menit. Nah,
Berapakah jarak setelah 10 menit? Nah, jarak pesawat A dan B itu adalah ini D yang saya garis biru. Inilah jarak A dan B. Oke ya, saya akan buat di sini segitiganya. Maka jarak A dan B itu sudut yang terpakai adalah ini. Ya. Maka artinya 195 saya kurangi dengan 45. 150 ya, di sini ada 150 derajat. Ya, kita akan mencari jaraknya A dan jaraknya B terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan rumus kecepatan dan waktu, hubungan kecepatan dengan waktu ya. Saya akan mencari SA, jarak kecepatan A itu rumusnya adalah VA kalikan T-nya. V-nya adalah 108 akar 3 km per jam. Nah, setelah menempuh 10 menit, maka menit saya buat jadi jam terlebih dahulu. 10 per 60, 1 menit itu 60. 1 jam itu 60 menit ya. Nah, ini sudah satuannya jam. Ya, maka 108 dibagi dengan 6 itu adalah 18. 18 akar 3 km. Inilah SA-nya 18 akar 3. Lalu saya akan mencari jarak terbangnya B. Rumusnya sama, VB kalikan T. VB-nya itu adalah 72 km per jam. Nah, nanti waktunya 10 per 60. Ya. 72 dibagi dengan 6. Itu adalah 12 km. Saya buat di sini adalah 12 km. Nah, ditanya adalah jaraknya. X-nya tidak tahu. Kita bisa menggunakan aturan cos. Karena diketahui dua sisi satu sudut. Maka X kuadrat sama dengan 18 akar 3 kuadrat. Saya tambah dengan 12 kuadrat. Dikurangi 2 dikalikan 18 akar 3 dikalikan 12 dikalikan cos 150. 18 kuadrat itu adalah 324, saya kali dengan 3, 972. Ditambah dengan 144 dikurangi 2 dikalikan 18 itu adalah 36, 36 saya kali dengan 12, 432. Akar 3. Cos 150 itu adalah setengah akar 3, tapi hati-hati ini berada di kuadran 2, nilai cosnya adalah negatif. Maka negatif setengah akar 3. Ya, 972 ditambah dengan 144 itu adalah 1116 negatif dikali negatif maka menjadi positif. Positif. Ya. 432 dikali dengan 3 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 648. 648 ditambah dengan 1116 itu adalah 1764. Maka nanti nilai X adalah akar 1764. Berapa deh? Akar 1764 itu adalah 42. Ya, jawabannya adalah 42 km. Harusnya 42 ya deh. Ya, coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke? Terima kasih perhatiannya. Saya sudah bahas 10 soal di sini. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Simak kembali video makin privat lainnya ya. Assalamualaikum.